berdoanya juga bener-bener gitu. Ritual, iya, nggak sembarangan. Ini makam ya kita narinya di setapak gitu. Kalau sekarang sih kayaknya banyak anak yang lebih berani tampil gitu. Kalau dilihat-lihat ya di TikTok gitu, pasti stigma, penari mah pasti gatel, pasti centil gitu kan ya. Dulu awalnya kayak, aduh galau nih gitu. Galau nih. Tiba-tiba berubah sikapnya. Ya kalau bahasanya mah nyambat mungkin ya, manggil, nari itu bipolar gitu. aja gitu. Kedatangan penari. Boleh dikenalkan teh, namanya siapa teh? Perkenalkan, nama saya Anindita Ginantika Dwi Fitri. Sebagai penari. Saya nanya betul. Kalau kita perkenalan sebagai apa? Sebagai penari boleh. Penari boleh. Dan yang gini-gini bukan? Oh bukan ya. Ini ingat-ingat belum opening ya? Lupa saya. Belum opening. Iya, dari tadi kita masuk langsung ngobrol ya? Betul, tiba-tiba nari bikin rusak acara yang tetenya lagi nari kita gangguin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam rahayu, salam sejahtera, semoga selalu bahagia. Kembali lagi di podcast Canda Tawa Suka-Suka. Berdiri aja nih. Hah? Mau berdiri aja nih, kasihan dong. Boleh, bentar ya. Boleh. 1, 2, 3. Gemek terus. Gemek is number one. Teh Anin, halo, sehat teh? Sehat. Mantap, alhamdulillah. Perjalanan dari mana tadi teh? Dari Kolmas masih. Lumayan. Mas. Dari Kolmas ke sini. Kolong Mas tuh, bukan. Kolonel. Ya, antum hati-hati Anda itu. Salah ya. Nama pejuang hati-hati Anda. Mohon maaf semuanya, mohon maaf. Berarti Teh Anin tuh sesudah menggeluti, sudah menjadi profesional dancer ini dari tahun berapa? Kalau profesional dancer dari 2012 karena angkatan masuk kuliahnya juga 2012. Tapi kalau udah kenal tadi dari kecil. Dari kecil? Iya dari kecil sekali aku sih. Plus sugar lagi ya. Sugar lagi. Apa? Lots of sugar atau? Dia mau dari kecil pantas tadi luas. Oh, luas banget, nggak kayak kita kaku. Apa kita diluasin aja? 12 tahun. 2012. Sudah mau dari 12 tahun sebagai profesional dancer. Oh, di kampus ya di UPI. Oh, di UPI. Ya. IKIP. Ya dulu IKIP, Oh, sekarang dulu IKIP, UPI. sekarang UPI. UPI kan singkatan Universitas Pan IKIP. Pan IKIP. Pan IKIP. Pan Anda IKIP. IKIP sangkatan berarti kita masuknya. Ya Iya. memang kita sangkatan. Iya benar, Sangkatan sangkatan. sih. Betul. Iya, dan Teh Anin sama teman SMP sama kami, Pak. Wah, berarti Iya. kita juga satu SMP. Gitu. Enggak ya? Anda si malam tapi. Iya, iyalah teman SMP dan iya kita ngegeng juga. Satu geng. Oh, gitu. Iya. Jadi saya wawancara siapa nih? Ke satu geng. Host di hostin. Di host.
Oke, berarti dari 2012 setelah masuk kampus ini sudah mulai profesional. Ya, let's say yang kita tahu profesional dancer itu sudah berbicara soal komersil. Iya, iya, dari 2012 di situ. Berarti sambil kuliah sambil ya, hobi yang dibayar. Keren, gokil. Gokil. Emang itu paling enak sih ya. Iya. Hobi yang dibayar. Jadinya ngerjainnya juga senang. Iya, udah bukan soal ikhlas lagi. Bukan ikhlas lagi. Ikhlas lagi. Ikhlas mah kan nggak dibayar. Ini mah dibayar jadi nggak ikhlas. Tapi Iya. memuaskan. Ya jadinya. lumayan aja lah ya buat mahasiswa. Betul. Kemarin Nambah beli mana? ini pabrik katanya gara-gara nari dari Pabrik apa? Oke. Terlahir dari sanggar teh atau gimana? Kalau dari kecil udah dimasukin sanggar-sanggar sama mama, tapi nggak yang sampai ikutan lomba-lomba gitu. Soalnya kan masih, aduh mau nari atau olahraga, Nari atau olahraga, oke. olahraganya olahraga apa? Badminton. Menarik nih. Oke. Jadi waktu masih SD masih mau nari atau olahraga, tapi mama pengennya nari. Papi pengennya olahraga. Sampai akhirnya SMP ada eskul tari, ikutan. Emang hati lebih tergerak ke tari Iya. ya. Emang pas sekolah kelas berapa nih? Kelas 1. Oh, nggak ketemu aku di bola pas kelas 1 mah. Iya. Baru Beda. kelas 2 masuk tari ya? Iya. Iya, enggak ke pas kelas 3 lah. Kelas 3. Kelas 2 KSI ada yang. KSI. Kelompok studi Islam. Percaya. Lengkap pokoknya. Anjir, ini gede banget kayak Oke. Dari kecil memang sudah masuk sanggar. Iya. Keren. Di sanggar mana teh? Kalau yang pertama di Kandaga waktu masih Kandaga. kecil ya. Terus waktu SMA mulai lagi di Rumingkang. Karena lagi rame itu ya Rumingkang kan. Rumingkang. Terus kayak gitu ya. iya. Dulu awalnya kayak aduh galau nih gitu. Galau nih. Ya. Daripada kita melakukan hal yang enggak jadi yuk kita Betul. latihan Jangan kayak aja gini. nari, hobi lagi. Nah dari situ mulai deh. Pas masuk kuliah, bingung juga nih mau jurusan apa ya. Kata mama lagi ya pasti berperan. Teman mama ada loh yang jurusan seni tari gitu. Akhirnya ya udah SMPTN itu ikutan seni tari. Alhamdulillahnya masuk deh ke UPI. Alhamdulillah. Tapi kalau misalnya untuk di jurusan seni tari ini di UPI berarti SPD, benar ya? Iya, SPD. Salah satu Speed. Speed. Saya tahunya singkatan speed biasanya SPD itu sarjana pendudukan aja. Oh, pendudukan. Duduk gitu. Duduk mendidik sih. Duduk sambil mendidik. Wih. Iya. Boleh. Seni tari di UPI ini adalah salah satu jurusan yang sangat diminati atau let's say kasarnya mungkin ya, pelarian. Kalau kebanyakan dari cerita teman-teman sih banyaknya pelarian ya. Tapi ternyata karena emang basicnya pengen jadi pendidik mungkin ya, terus lama-lama tari itu seluas ini, semenyenangkan ini. Jadinya profesional gitu. Banyaknya gitu. Kita bicarakan soal tari. Anjing, dansa bahasanya. Tari. Kala. Tadi teh canda tawa suka-suka jadi serius. Bener-bener suka-suka tehnya. Ya kita tahu lah bahwa yang namanya seni tari ini yang tadi Anin bilang luas. Sebagai profesional dancer ini tari apa yang diambil? Maksudnya apa ya? Kalau di musik mungkin genre ya. Apakah di tari sebutnya genre juga? Atau apa nih? Kalau di UPI kita fokusnya ke tari-tari tradisional Sunda karena kita ada di Jawa Barat ya. Tapi kita juga belajar tentang tari-tari Sumatera, Bali, mancanegara juga kita belajar. MI mancanegara teh se-Indonesia nya? Iya, luar. Jauh. Bukan luar Indonesia. Luar Indonesia mah internasional. Berarti Garut juga kan luar negeri kan? Luar negeri. Iya betul, luar negeri. Betul, luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya yang modern dance nih kan selisihnya sama tari nih, tari tradisional ya, tradisional sama modern dance. Perbedaan signifikannya apa sih sebenarnya? Yang udah pasti tekniknya beda, terus olah rasa. Karena kalau tari kan kita menyampaikan pesannya lewat gerak ya, tersirat ya. Iya, jadi pasti semuanya ada rules-rulesnya gitu ya. Apalagi kalau tradisi pasti semuanya dari gini, muka, itu menggambarkan
satu cerita biasanya gitu. Kalau modern dance kan biasanya ya menjabarkan satu lagu gitu ya. Nah gitu, sama aja sih, cuman beda tekniknya aja. Beda teknik. Mungkin untuk modern dance apa ya sebutnya ya, emosional mungkin ya. Ingin menyampaikan emosional dalam gerakan. Tapi modern dance di ini juga nggak? Gas juga nggak? Pernah ya, waktu SMA malah ikutannya ekskulnya modern dance. Biar penasaran. Nah, kalau misalnya cheerleader itu masuknya modern dance? Iya. Modern Modern dance dasarnya ya. Berarti pernah nyobain break dance juga? Nah, di tengah jalan nggak kan? Enggak. Break dance nggak? Enggak kalau break dance. Dulu mah B-boy gitu kan biasanya. Nah, enggak sih. Itu hits banget ya pas zaman kita muda ya. NSYNC gitu kan ya. Aku juga pernah ikutan lah sih di Pemkot yang tuh ngajar siapa ya sih? Aduh, Abili itu kalau lupa di Pemkot cuma itu sama si Mega Sonia. Oh, Mega Sonia. Oh iya dia juga. Iya sekolah juga. Dia modern dance. Iya. Ya gitu. Beda tekniknya aja. Oke, kalau misalkan kita tahu tari tradisional ini banyak banget ya. Banyak banget mau dari daerah mana gitu. Banyak banget lah sesuai dengan adat dan budaya yang kita miliki gitu ya. Negara ini kita miliki. Nah, kalau misalnya si modern dance itu sama banyaknya kayak tradisional? Banyak juga sih, apalagi sekarang ya, karena ada K-pop gitu ya. Oke. Basicnya sih hampir sama tuh, modern dance, K-pop. Kalau misalnya balet itu jatuhnya modern dance atau kita sebut kontemporer. Iya. Beda lagi ininya ya. Kalau salsa, caca. Nah itu kalau di kampus masuknya yang mancanegara tadi. Karena itu mancanegara. dari luar negeri. Gitu. Oke. Jadi di apa namanya teh, kalau misalnya di kompetisi internasional, di Olimpiade juga ada bukan battle dance sebutannya teh apa sih, sports dance ya? Oh iya, sekarang ada ya, jadi atlet. Jadi atlet sports dance, ada dansa olahraga dansa. Nah itu masuknya apa tuh? Tradisional kah, modern kah, atau kontemporer kah? Biasanya kalau kayaknya ya, karena belum pernah, cuman ngelihat temen yang jadi atlet nih kemarin itu dia basicnya dari modern dance gitu, tapi sekarang sih udah digabungin ya modern dance sama tradisi itu, jadi malah jadi unik nih. Nah itu biasanya kayak gitu sih kalau sekarang dikolaborasiin. Nah yang tadi disampaikan juga kan apa tadi sports dance. Nah, sementara kan ini seni tari ya, orang yang menggeluti seni, bergerak di bidang seni itu adalah seniman, artis. Dengan adanya tadi yang sport dance itu, apakah kok bisa jadi atlet gitu? Nah, disebutnya atlet apa tetap seniman? Nah, kalau karena ada PON ya kalau kemarin ya. PON, nah, kalau nggak salah nih ya, temen tuh jadinya atlet gitu. Tetap atlet tari. Ketika terjun sudah menjadi PON itu, PON, Porda atau atlet ya teman. Statusnya atlet. Kalau misalnya di luar itu seniman. Iya, seniman. Kalau ini mah di luar banget, kan tadi nyinggung sport ya, olahraga. Luar banget Jadi pasti pernah olahraga kan? Iya. Maksudnya mau lari, mau apa segala macam. Kalau disetarain misalnya salah satu tarian selama berapa menit misalnya, capeknya tuh sama kayak olahraga ngapain sih? Capeknya. Karena kan kalau ngeliat penari kan selalu senyum ya. Tapi kalau dilihat dari lebih dekat gitu ya, penari itu pasti mungkin pas di backside anjing. Emang kalau di backside pingsan, capek, tapi profesional kan kalau di depan. Nah itu pengen tahu capek apa ya gitu. Mungkin maraton ya kayaknya. Capek itu dan mereka masih bisa senyum. Oke, capeknya seperti maraton. Iya, capek. Ya apapun itu kayak gitu pasti ada ya capeknya. Entah capek fisik, entah capek. Tapi balik lagi, seneng. Nah itu. Nggak kerasa capeknya. Nggak kerasa capek. Iya, apalagi udah yang putih-putih ya. Luarnya putih, dalamnya merah, biru, nggak akan capek itu, hilang capek ya. Setelah dapat itu mah apa? Proklamator. Rupiah. Betul, baru ngeh itu rupiah ternyata putih di dalamnya merah. Amplop guys. Jangan kapok ya pokoknya. Jangan kapok gitu. Tapi pernah abis mentas apresiasinya dengan disembah. Ya makasih gitu. Hatur nuhun gitu ya.
Ya, ada aja, tapi kan udah ada di awalnya. Kaul bahasanya. Kaul. Bahasa apa? Kaulan gitu. Kayak misalnya kamu nikah terus bantuin aku ya gitu. Kan kalau seni tari ya orang-orang seni biasanya bahasanya kayak sagulung sagalang gitu ya. Jadi saling bantu-bantu gitu. Oke ya. Jadi hatur nuhun. Tapi alhamdulillah saya enggaknya bisa bantu teman. Oke ya. Ikut senang. Ikut senang itu yang tidak bisa terbayar dengan nominal. Betul sekali. Kebahagiaan temen ya. Meskipun di tukang anjing nih pelit. Enggak, Ron. Untuk ada katanya enggak ada di dalam hati doang. Ya kan enggak disebutin. Iya. Takut kalau disebutin mah. Betul. Karena udah hitung siapa aja yang pernah dikaulin. Ini yang gue dengerin digaulin anjing. Ya makin malam akhirnya enggak kuping. Waduh. Ini belum terlalu malam kuping udah senggol bacok nih. Tapi pas SMP enggak ini nah. Enggak apa ya, enggak tergabung di ekskul tari waktu itu mah. Apa emang ada pas di sekolah? Ada. Ada? Iya. Kok enggak tahu aku sekolah di mana? Karena emang belum rame ya. Karena ya gitu pasti kurang peminatnya apalagi di sekolah kita ya gitu ya. Kayak akademiknya nomor satu kan kalau di sekolah gitu. Jadi SMP 1 Cimahi saya cinta Griwan deh. Bilangnya mah kan kita SMP 1 Cimahi itu maksudnya yang para pinter. Bilangnya mah. Iya betul, yang pinter banyak gitu. Yang goblok kayak saya makin banyak. Tadi saya sempat dengar gamang antara pilihannya mau nari atau badminton kan. Berarti dua-duanya dijalanin nih. Iya. Pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang kebawa terus dikomen sama orang, ada nggak kayak gitu? Misalnya pas nari itu mah gerakan badminton, kalau nggak tenaganya terlalu kenceng. Kalau aku basicnya adalah tomboy tomboy. Jadi kalau misalnya ini nari yang laki-laki kan jadi ada karakter ya, laki-laki sama perempuan pasti nin yang laki-laki nin, soalnya nanti mah kamu kayak cowok gitu ya, aku gitu, jadi bawaannya gitu. Oke, nari yang paling itu. Nari yang kayak laki-laki ini tuh yang gimana nih? Kayak misalnya ibing penca. Kayak yang aku tahu mah lengser. Pencak silat kan? Pencak silat. Tapi kalau di seninya itu ada ibing penca. Ibing penca namanya. Kayak gitu. Daging bro. Daging bro. Waduh. Kita kedatangan Gojek nih dari Kopi Botani. Asik. Harus dijemput nih. Terima kasih Kopi Botani. Terima kasih Kopi Botani gitu. Jadi silahkan. Nih, cikat nih. Uyub. Cikat. Thank you ya Kopi Botani ya. Jadi dari tadi itu sebenarnya pas lagi nari udah mesen. Oke, bukan. Mesen tolong dikirimin buat Ibu Botani. Bukan mesen, mohon maaf, sudah mengirim. Oh, udah ngirim udah duluan. ngasih. Jangan gitu biar kesannya saya yang beli. Jangan dong. Oh, jangan ya. Ih, sponsor. Masuk gitu. Kopi Masa Botani lo guys. banget lo ngomongnya lo. Ini Kopi Botani, sikatin. Kopi Botani, es kopi Thank you ya, susu. Kopi Botani, ya. Ya. Teman-teman kalau pengen ngopi kayak kita, kopinya Kopi Botani. Iya, Bisa didapetin dari Gojek, betul. dari Shopee, ada juga Shopee kan ya? Shopee ada Shopee, ada. Grab juga ada. Lokasinya ada 2 di tempat, di Pojok, di Cimahi, sama di Gado Bangkong. Nah, kalau di Gado Bangkong ini Kabupaten Bandung Barat. Kabupaten Bandung Barat. Tapi nggak terlalu jauh kok. Diminum dulu Kopi Botaninya. Makasih banyak nih Kopi Botani. Gokil. Coba kita seruput. Nah, katanya nih Kopi Botani ini bisa mengganti ASI katanya. Jadi kasih booster gitu. Betul. Kasih booster. Betul. Jadi buat ibu-ibu yang masih menyusui, kalau misalnya sedang tidak keluar ASINya bisa diganti Kopi Botani. Jangan dong. Nanti tidak tidur-tidur bayinya. Ntar bayinya ngegas. Iya. Mah, kopi. Mah. Jadi, mama mau kemana nenek? Enggak. Kopi. Anjir, dan boy. Gokil ya rasanya. Jadi buat teman-teman kami yang senang kopi, bisa langsung di Kopi Botani. Enak banget. Back to the topic. Yes. Apa tuh? Jadi tarian. Nah, yang tadi ingin ditanya. Katanya kuliahnya di seni tari juga di UPI. Mempelajari berbagai seni tari dari seluruh wilayah Indonesia mungkin ya, mostly-nya. Yang paling menarik menurut Teh Anin. Paling menarik dan paling susah mungkin. Betul sekali. Kalau paling menarik udah pasti Jaipongan ya. Kalau dari Jawa Barat, gitu Oke. pasti. Pengen di luar Jawa Barat. Tari pendet. Pendet. Iya, dari Bali. Oh. Sama tali saman. Yang gitu-gitu teh. Iya. Oh, itu teh pendet. Iya, itu pendet. Saman teh oke. Saman ya. Itu Ini kan udah sama sampai nih. ke luar negeri. Sama. Dong. Sari Saman. Saman. Sari Saman itu dari mana?
Aceh kalau nggak salah ya. Iya. Anjing bener aing. Nyesel aja sekolah dulu nggak bener goblok. Jadi bego gini aja. Nyampe gerbang, udah nyampe sekolah, balik lagi. Susah. Cari apa? Tari pendet susah, Pendet. itu tekniknya berbeda. Terus tari saman uniknya sampai merah-merah semua badan karena tepuk-tepuk. Tepuknya beneran. Iya, beneran. Bukan cuma nyentuh doang gitu. Enggak kan karena musiknya itu dari suara hentakan-hentakan. Oke. Gitu. Berarti penari saman makaran dong benernya. Oh, iya dong. Kuat ya. Oh, apa sih? Gimana ini? Nggak gini kan? Enggak dong. Jadi memang tidak diiringi musik kalau tari saman. Iya, Kan musiknya hentakan dari itu. iya, Dan dari badan kita. yang ngejejer banyak tehnya. Iya, bikin perahu gitu. Oh, bikin perahu. Lanjut. Iya. Lanjutannya nih ya. Oke. Nah, dari semua tarian itu pasti kan dites. Nah, apakah tari pendet mendapatkan nilai paling bawah ketika dites? Atau tari saman? Dari ketawanya sih. Ya. Pendet sih iya Pendet. ya. Oh, bener berarti dibuktikan dengan nilai berarti Iya. ya. Pendet. Tapi kalau dari Jawa Barat juga ada yang unik, yang susah juga tekniknya tari topeng dari Cirebon. Oh, Gitu. tari topeng. Iya, itu susah juga. Pendalaman karakternya kayaknya kalau ya sekedar bisa banyak, tapi kalau yang menjiwai seniman dari sananya udah paling top sih. Turunan-turunannya. Berbicara soal tradisional, sudah dipastikan terutama dari kita lah ya, tradisional Indonesia biasanya tidak luput dengan magis. Tidak luput dari magis biasanya. Betul. Magis terkuat untuk tari itu apa? Dari daerah mana? Kalimantan kah? Sumatera kah? Kalau yang ya itu tadi topeng tadi. Cirebon. Iya, Dan Cirebon. Malah Cirebon paling Iya. kerasa. Bukan paling Iya. kerasa ya. Mungkin nggak tahu ya, kerasa. Kerasa sih kalau misalnya Kerasa capek kan? karena yang kan gerak mungkin. karena kan dari muka biasa kita terus tiba-tiba pakai topeng langsung jadi karakter kayak topeng aja gitu. Nah itu udah paling wah pasti paling merinding kalau misalnya ngelihat orang udah nari tari topeng, wah udah keren. Itu emang kayak karena beda karakternya atau beda karakternya karena paham sama bentuk tariannya atau emang misalnya pas lagi nyobain tiba-tiba berubah aja gitu. Tiba-tiba yang kayak berubah aja karena emang kayak banyak nggak tahu ya kalau misalnya yang setahu saya tuh banyak kayak berdoanya juga bener-bener gitu. Ritual, iya nggak sembarangan. Topengnya aja harus disimpan dengan baik, nggak boleh diapain, Ada nggak boleh syarat-syarat diapain. tertentu lah ya. Iya, yang iya. Berarti itu bisa pakai topeng Ultraman. Goblok. Jangan tuh takut nanti takut. Atau pengen utama tiba-tiba gini anjing. Tinu. Ada ritualnya. Iya, ada ritualnya. Tapi Tapi mungkin biasanya ya karena turunannya gitu ya. Kalau kita kan cuma belajar untuk di-sharing lagi, mengenal lagi budaya ke anak-anak sekolah ya misalnya gitu. Enggak diikutin lah maksudnya si ritual-ritualnya. Ya kita juga pernah kedatangan tamu yang memang bergerak sebab penggiat mungkin ya. Penggiat ya. Penggiat dan pelestari mungkin. Pelestari tradisional budaya Sunda. Dan memang ada soal musiknya dan memang sih soal tarinya. Dan tari ini yang disampaikan beliau itu dengan sebutnya teh waktu itu teh mungkin dengan orang-orang kahyangan lah. Entitas-entitas kahyangan dengan dewa-dewi ada bikin ya itulah. Dan memang katanya ya ada ritual ini terus jadi kayak karakter ini harus masuknya tuh ke seorang yang memiliki wetonnya itu gitu. Nah pas coba untuk tari topeng itu apakah dilakukan ritual sebelumnya dan pas begitu kerasa yang beda bangetnya tuh apa tuh? Kalau di pengalaman Anin ya, kalau yang kayak tadi kata Baron bilang ya, kayak ada ritual gitunya. Kalau di kita kayak pagelaran, tapi bukan topeng ya, pagelaran akhir. Jadi bawain cerita Argayuda
Jadi di Pati Ukur, cerita di Pati Ukur, nah gitu. Nah yang jadi karakter utamanya jadi di Pati Ukurnya, jadi Saribanonnya. Nah barulah itu ikutan ritualnya kayak patilasan Keren. gitu. Buat minta apa ya? Minta restu lah. Iya, restu gitu lah ya, biar pagelarannya tuh lancar. Di Pati Ukur teh tokoh. Iya, tokoh. Daerah Jawa Barat. Jawa Barat. Bukan DU ya. DU. Enggak, saya taunya cuma nama jalan dan dia tuh mungkin sosok karena nggak tahu ya, Iya. sosok pahlawan tahun perjuangan mungkin, Iya. tapi lebih tua dari itu sebenarnya di Pati Ukur. Iya, Iya. dari masa kerajaan Majapahit Oh. sama Pajajaran, nah itu ada di situ. Di Pati Ukur tuh ya kisah-kisah ya kerajaan ya sudah dipastikan bukan legenda ya. Sejarah. Iya, Sejarah. memang sejarah. Kan kalau misalnya kayak negeri Amarta, terus Sang Hyang ini, Sang Hyang itu, Batara ini, Batara itu kan ya legenda lah untuk kita ya. Iya, ada legenda. Kebenarannya entah ada, kebenarannya Betul. entah nggak ada gitu. Cuman ya dibilang kita meyakini juga, iya, dibilang tidak meyakini juga ya, karena banyak banget lah jurnal-jurnal, banyak banget yang membahas hal itu gitu kan. Nah kalau untuk si di Pati Ukur ini memang ya si kerajaan gitu ya. Iya. Sejarah bukan legenda. Bukan, iya, sejarah bukan legenda. Makanya di situ. Nah, Heran. saya juga baru tahu di Pati Ukur ternyata adalah asli. nama Sosok. sosok Sama, gitu. bro. Iya, sama. Ayo, Bukan, tahu, bro. bukan pahlawan bangsa Iya, perjuangan. Iya. Daging Dulu nih, juga bos. sama. Ternyata lebih Dalam lebih lagi. dalam lagi ceritanya. Iya, nah itu keunggulan dari waktu dulu kan nggak pernah nyangka juga ya ada kayak gitu, sama kayak di Pati Ukur ya jalan sampai akhirnya belajar di seni tadi, jadinya banyak hal luasnya itu di situ tuh. Nah, kan. Di situ sejarah. Kita Belajar, bukan sampai gerbang doang. Ya kan, ya itu kita ingin podcast selalu menyuguhkan informasi-informasi yang memang belum diketahui Betul. oleh halayak ramai. Adapun informasi yang telah diketahui mungkin hanya below the surface, kita hadirkan dengan narsum-narsum yang memang punya kredibilitas dan Betul. kapasitas untuk menyampaikan tersebut. Keren banget. Tentu saja. Anindita keren banget. Keren banget. Keren banget. Nah, Daging nih bos. daging ini mah. Kelas. Oke, kita gali lagi. Nah, kalau misalnya secara tarian yang udah dipelajari, terus misalnya dicari informasinya, kalau menurut Tanin yang paling syarat makna, Paling syarat makna ya. yang ternyata sebenarnya maksudnya kayak dikirain teh tariannya sesederhana itu, tapi ternyata maknanya sedalam itu gitu. Ini petanmu keren pak. Wah, tumben ya, tumben. Makasih Pak. Ya balik lagi topeng tadi. Topeng tadi. Karena kan Sunan yang ada di Cirebon itu menyiarkan agama Islamnya lewat tari topeng. Oh. Itu menyiarkan agama Islamnya lewat tari topeng. Jadi bermakna, ada magisnya karena memang udah dari sana menyiarkan agama Islam. Nah, itu sih. Wali teh wali. Iya, Wali Songo itu salah satu. Situ. Itu sih. Kita juga baru tahu nih keren. Iya. Sunan siapa berarti? Sunan siapa ya? Lupa lagi, mohon maaf. Kan nggak mungkin Sunan Salon ya. Gunung Sunan Jati siapa atau ya? bukan? Bukan. Nggak tahu, Gunung Jati. Gunung Jati ya? itu kan benar Oke, Gunung Jati. Ya, Gunung itu. Jati yang di Cirebon tuh. Iya, Gunung Jati. Jadi emang ada cerita apa? Bukan cerita ya, emang digunakan untuk menyebarkan syariat Islam melalui tarian. Iya. Biar lebih ngena ya, tapi emang itu salah satu jalannya. Caranya ya, pada masa itu kan mungkin masih kepercayaan animisme dinamisme ya. Mungkin salah satunya teh biar masyarakat tertarik lewat kesenian gitu. Itu yang digandrungi. Ya ini berbicara soal ritual tadi, apakah menggunakan sajen atau hanya sekedar Nah, iyalah. apakah pas mau narinya ada ritual tertentu Ya, yang tertentu. mohon Ya, maaf di samping syariat Ya, misalnya ya, gitu. ya, karena memang dari dulu yang masih penyebaran Iya, agama betul. Islam kan yang masih tradisinya itu animisme tadi dengan dinamisme, apakah ada sajen? Kalau di kami karena pendidikan ya basicnya nggak pernah sih nemuin yang Oh, nggak kayak pernah gitu. nemuin. Iya. Mungkin kalau misalnya di seniman aslinya kurang tahu juga sih gitu, takut salah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya, Kalau ntar dibenerin. Oh, iya. Masanya dulu pernah, jadi ada Pernah ngasih sajen dulu? bukan ngasih makan sajen ya. Makan saja nih, aduh. Panas kupluk. Jadi ada satu momen lah dimana harus pagelaran juga, terus merhatiin salah satu temen yang tiba-tiba berubah sikapnya. Ya kalau bahasanya mah nyambat mungkin ya, manggil, Makanya nari itu bipolar gitu. aja gitu. Udah
anak zaman sekarang. Iya. Terus ada beberapa pernah juga nonton salah satu pagelaran di mana ya emang bakar menyan gitu, emang bakar menyan ya. Sisi positifnya udah jadi wangi gitu kan. Kalau sisi yang lain kita jadi berpikir karena kedangkalan ilmu ya, karena kedangkalan ilmu kita mikirnya jadi ke arah situ gitu. Padahal ya menyan mah bikin wangi gitu kan, biar feel-nya juga dapet gitu. Mohon maaf, yang bikin wangi bukan cuma menyan. Masuk. Mantap. Yang bikin Ada wangi bukan cuma fresku. menyan, brother. Bukan hanya bukan cuma menyan bikin wangi, bro. Betul sekali. Nih, Fresku. fresku. Tani nih kalau misalnya Tanin pengen si kamarnya pengen jauh lebih wangi, gitu kan, mobilnya jauh lebih wangi, boleh ini. Spesial teman-teman juga nih kalau pengen si mobilnya aroma cukup gitu kan. Yang wanginya kekinian. Gitu, Biar kamarnya gak malu juga. bawa ceweknya kan kalau lagi gebetannya. Masa mau ngebungkus wanginya Coba. wangi kaki di mobilnya kan ya. Kayak apa? Enak. Iya, fresh ya kan? Iya, dari Coba. Fresku. Oh, beda, itu kopi. Maaf, itu kopi. Minum dulu. Maaf, ini wanginya enak banget nih si Fresku. Iya, enak banget. Jadi memang ada beberapa varian untuk si Fresku ini ya, buat teman-teman yang pengen order anjas, pengen beli nanti bisa tinggal hubungi aja di bawah ini. Ada Enak wangi di banget. caption di bawah ada kok, Yes, tenang betul. aja. Itu yang bikin wangi bukan cuma menyan, Fresku gitu. Nanti tinggal order ya, kalau mau order di bawah ini aja lah gitu. Boleh. Iya. Nah, lanjut lagi ke seni tari. Pokoknya mah di seni tari itu. Nah, di 2012 belajar kuliah. Ya kuliah belajar dong sudah pasti. Iya bener. Mempelajari tentang seni tari setelah kuliah berarti mendalami seni tari sebagai pelaku di industrinya kan. Iya. Nah, selama di perjalanan di industri itu ada pengalaman menarik gak yang bisa di-sharing? Yang mungkin berbekas banget nih. Wah, memorable banget. Pasti kalau di seni tari serunya waktu pagelaran tadi nih, pagelaran terakhir. Karena itu emang bener-bener kita makin deket pulang dari kampus jam subuh-subuh ya. Terus kuliah lagi jam 7, terus persiapan lagi pagelaran sampai subuh lagi gitu. Nah, itu sih paling mengesankan gitu ya. Jadi selalu kalau misalnya ketemu lagi sama teman, waktu drama tari ya, seru banget ya, seru banget. Tapi kalau misalnya lagi nabeh-nabeh gitu ya, yang paling bukan kocak ya, apa ya, agak lucu gitu. Lucu. Nari di pinggir-pinggirnya ada makam. Di tengah makam jalan gitu kan. Dekat lagi di Padalarang. Itu lucu. Makam jadi panggungnya di situ. Ini makam ya, kita narinya di setapak gitu. Palaurnya tiba-tiba pas lagi nari tangan ada yang keluar banyak wer. Udah kayak kapal anjing. Itu ya sih pengalaman ya. Itu Nari. ada apa ya? Ya biasanya mindset lah yang gitu Iya. ada mistisnya nggak sih? Waktu itu Enggak sih, malah jadi kayak aduh ini punten-punten gitu sambil nari punten-punten. Tapi ya karena ya siang-siang kebanyakan dan emang ya mungkin emang orang situ juga jadi ya udah aja sih. Jadi Gak keeng gitu ya. Oke. Karena emang kalau Mia tadi mistis banyak sih. Banyak. Maya di Cuma seni ya tari Maya. sudah lah ya gitu. Iya gitu. Jadi Tanin ini tetap sampai sekarang masih tetap menggeluti bidang tari. Cuman mungkin sekarang hanya mengajar aja mungkin. Iya. Nggak Iya. ngajar. Ngomong ngajar dok. enggak. Iya. Iya, Jadi apa dengar-dengar juga Badar Rauhi yang ngajarin Tanin deh. Pantes. Agak takut gitu. Tetap ngajar kan di mana aja nih? Sanggar-sanggar. Kalau ngajar di sekolah. Oh, sekolah. Iya, SSD, di SMP, SMA. SMA 1, SMA Pasundan 1, sama di TK di PAUD gitu. Di TK lah gitu. Pendidikan anak usia dewasa. Beda kayaknya tempatnya itu. Beda itu. Narinya juga beda aja. Beda itu. Oke. Tapi kalau misalnya untuk nabeh tadi udah nggak terlalu intu lah. Iya, udah. Lebih fokus ke ngajar ya Iya, sekarang. lebih ke ngajar. Keren. Iya. Sehat-sehat selalu sukses terus pokoknya. Iya. Nabeh terjauh. Wah. Nabeh terjauh. Nggak apa-apa digabungin misalnya pagelaran dari kampus atau misalnya undangan apa namanya seni tari misalnya atau nabeh emang enggak yang paling jauh nari di mana? Ntar jauh mereka sih yang paling jauh di mana? Kayaknya daerah Jawa. Jawa Jawa Tengah gitu. Luar pulau.
Luar pulau enggak sih, belum pernah. Belum pernah. Ya kan waktu itu Ian pernah kesini kan? Oh iya. Nah, Ian yang waktu itu yang Kendang. Ya, Sobat Cani gue pasti pada tahu lah episode itu. Ya dia ditanya gitu paling jauh kemana, ini dia jawabnya ke Solo sih, Solo, tapi ke Malaysia. Anjing gimana nih, mana Malaysia paling jauh. Dia kayaknya nggak paham jarak gitu. Bingung. Ditanya terus soalnya. Mana sih yang Solo apa Malaysia? Enggak, kalau ke Solo main, kalau ke Malaysia ya sama. Enggak, anjing maksud saya. Tampil gitu ya. Tampil ya. Oh, enggak, ya Tapi gitu kalau maksud saya. kalau seni gitu emang banyak juga sih yang sampai ke luar negeri gitu. Biasanya diundang-undang atau kita ikutan festival gitu. Kalau misalnya ada budget lebih gitu ya, kita ikutan festival. Ada yang ke folklore di mana? Folklore Jerman bukan? Iya, di Jerman, Belanda gitu ya. Iya. Oh, Europe lah ya. Iya, di situ. Oke. Soalnya emang di luar negeri lebih diapresiasinya. Serius? Iya, apalagi senian. Karena kalau di sini memang diapresiasinya yang nyawer soalnya. Di sini tanggapan Anin lah ya. Tentang animo anak muda sekarang tuh untuk mempelajari kesenian khususnya seni tari tuh gimana nih? Kalau yang dilihat di sekolah ya gitu. Let's say Gen Z dan Gen Alpha mungkin ya. Iya. Ya apalagi karena ada TikTok ini ya. Ya basicnya mereka suka aja dulu sama tari. Nanti pasti mereka bakalan explore lagi kemana seni tarinya. Ternyata seni tari itu nggak cuman yang di TikTok aja, tapi ada yang tradisinya, ada yang modern dance-nya, ada yang itu. Kalau sekarang sih kayaknya banyak anak yang lebih berani tampil gitu. Kalau dilihat-lihat ya di TikTok gitu. Mana terus ada dari seni tari juga yang tradisi gitu, ada teman-teman Anin juga pada bikin TikTok buat ngasih tahu kalau misalnya ada loh kesenian tari ini tuh. Untuk edukasi ya. Iya, untuk edukasi. Berarti awalnya memang harus suka dulu gitu ya. Iya, harus suka dulu. Ya aku juga suka dulu gitu sama yang suka nari di TikTok. Tapi narinya apa dulu? Hah? Yang ya nari lah. Ya pokoknya bajunya crop top. Wah. Ada tindik di udel lah. Kayaknya tahu kegiatan ini. Bupon kan ya, bupon. Pondok teh edan, bro. Sebutnya bondol namanya. Mau nanya ke arah situ nih, kan ini udah mulai bercanda-bercanda lagi, mau bercanda lagi. Ada yang dari tadi pengen ditanyain. Jadi pernah ngobrol sama teman-teman di kesenian lah. Jadi kalau misalnya tukang nabeh kendang terkenal dengan playboy. Nah, kalau untuk wanitanya tuh penari yang playgirl. Itu betul apa enggak? Stigma yang ada di masyarakat. Iya, betul. Ya. Stigma di kalangan orang-orang seni teh gitu. Oknum ya, kita sebut oknum. Jawabannya sama. Oknum. Cuman ya karena lingkungan mungkin ya, jadinya pasti stigma, penari mah pasti gatel, pasti centil gitu kan ya. Tapi ya belum tentu juga sih. Belum tentu. Cuman kebanyakan ya ada aja. Cuman ya enggak semua. Oknum-oknum ini ya yang bikin jadi jelek ya. Iya. Padahal penari kan enggak semua gitu. Tapi gitu semua. Karena kalau misalnya yang aku tahu ya, pengalaman ketemu yang bergelut di seni tari ya nggak ada sebenarnya gitu. Iya. Pada malah istilahnya mah bukan kayak gitu, malah setia gitu, kemana-mana dianterin barengan ya, aku gitu. juga setia. Betul ya, setia banget. Demi menjaga, karena kan lingkungannya pemusik penari ada aja lah ya. Drama-drama ininya, cuman ya gimana orangnya ya. Kalau misalnya kita bisa nggak gampang gitu ya, bisa jaga diri, pasti orang yang attach ke kita juga jadinya ini ya. Ya kembali ke kitanya gitu. Iya, kitanya itu mah. Mungkin kalau misalnya dianalogikan mah laut memang asin gitu. Betul. Tapi ikan kan nggak ikut asin. Iya. Dia kecuali mesti dipoeng ya. Beda, ada tempat diperlukan oke. Jadi suami selalu setia menemani dan mendampingi dari ya? SMA. Gokil. Jadi tahu. Sampai sekarang pun suami tetap mendampingi ya. Iya. Kalau perlu tahu teman-teman ada di belakang. Ada di belakang. Aman. Suaminya Jadi kalau nabeh yang jagain tas. Takut ya ada yang paling. Betul. Soalnya pernah ada cerita kejadian. Jadi Jadi tanya nyuruh jagain tas jahat banget. bener dibutuhin. Iya. Masanya di nikahan mah ya.
banyak cerita tim tari itu paling sering kehilangan barang berharga karena ditinggalin kan. Pas nari nggak pernah bawa apa-apa. Nah, maksudnya kehilangan barang berharga ini tuh kok bisa sampai kehilangan barang berharga? Apakah ada yang memang ya kita tahu lah. Iya. Kok apa ya? Tidak disediakan tempatkah yang memang aman atau memang tidak ada yang menjaga apa gimana gitu. Kalau misalnya dibilang tadi sering kejadian. Kalau sering kan berarti lebih dari 2, 3, 4. Betul, Iya, betul. memang. Jadi kalau di gedung-gedung proper lah ya pasti ada tempat buat ganti kayak gitu kan. Cuman ya tetap aja kayak nggak ada juga misalnya WO-nya jagain tas kan nggak mungkin juga ya udah punya tugas masing-masing gitu. Jadi ya emang keamanannya juga sih yang harus yang harus dijagain gitu. HP sering banget dompet kayak gitu. Itu kacau sih. Parah sih gitu-gitu. Soalnya kan kita emang bener-bener nggak bawa apa-apa kan. Iya, pas nari bawa handphone kan tiba-tiba bentar nggak mungkin. Nggak mungkin kan di samping nggak ada saku dong. Tiba-tiba Gojek datang bentar bayar ngeluarin dompet nggak juga kan. Dari mana Jangan dong. Dari mana? Dari samping. Oh, Dari samping. Depan Gitulah. Emang menarik ya tarian itu ternyata. Jadi syarat makna terus usaha effort yang dikeluarkan juga nggak mudah gitu. Iya. Nah, balik ke effort, bukan balik ke effort ya. Akhirnya ketemu nih kata-kata baru effort nih. Bukan tarian paling susah. Rata-rata satu tarian untuk mempelajarinya itu berapa lama sih Tani? Kalau di kampus ya? Ya di kampus. Ya pasti 1 semester. 1 semester satu tarian. Iya. Itu berarti Tapi dan itu banyak juga tariannya, misalnya tari rakyat kayak Jaipongan tari rakyat. Tari klasiknya juga ada. Tari menak ada, kalau rakyat ada. Iya, Menak gangsawan gitu. Iya, itu tari klasiknya itu tari menak gitu. Tari menak itu. Iya, itu kayak gimana? itu tumbuhnya dari kerajaan-kerajaan zaman dulu Oh, gitu. oke. Jadi yang tadinya menak. Ada tarian namanya tari kerses, tari badaya gitu. Kerses menjahit. Kerses. Nggak si tipikal tariannya seperti apa? Kalau misalnya Jaipongan kan kayak tadi ya, semua lebih energik, semuanya tangannya lebih terbuka. Tapi kalau misalnya tari kerajaan karena emang dari bangsawan gitu ya, jadi tarinya kecil-kecil, Lebih luxury mungkin, lebih anggun. Iya, anggun. Oh, Dan dulu kalau nggak salah ya, takut salah, tapi kalau penari itu laki-laki malah waktu zaman kerajaan banyak. Oke, gegeolan tuh nyala laki-laki ya. Jaipongan teh Nah itu bukan. Oh, Kalau itu bukan. mah rakyat tumbuhnya di rakyat rakyat. tumbuh. Kalau di kerajaan namanya kursus. Kursus, oke. Kursus. Ya karena kan Anu bilang bahwa yang menjawab tadi pertanyaan dari Arvin gitu ya. Tiap semester tariannya beda-beda. Iya. Berarti selama 12 semester tuh tari beda-beda tuh. Iya, dan 12. 1 semester juga banyak. Bentar. 12 semester. Iya, kuliah 12 semester. Patokannya bukan Anda. Oh iya, Pak. Kalau Iya, berarti 8 ya? Iya, 8. Tahuan yang kuliah berapa lama. Tapi sama. Good. saya ternyata yang salah. Saya yang salah. Antum salah gaul. Salah gaul. Tapi sama. Jadi lulus itu bukan tepat waktu, Bro, tapi lulusnya pada waktu yang tepat. Iya. Soalnya saya cuma 10. Beda 2. Beda dua ternyata. Beda dua. Jadi selama tiap semester tuh Iya, dan itu banyak jenisnya gitu. Tari rakyat, tari yang tadi yang klasik, tari topeng, tari untuk anak, komposisi tari untuk anak ada. Oh, ada buat anak. Iya, jadi kita main apa ya, peran jadi anak-anak. Oh, Jadi- main peran jadi anak-anak. Iya, tapi kan untuk kita bisa ngajar anak-anak, kitanya juga harus jadi anak-anak dong. Iya, Nah, iya. komposisi tari anak. Oke. Apa ya? Lebih Gimik, aman, gimik, udah aman, gimik ini mah. Nyokot dia soalnya. maaf. Gimik. Maaf sengaja. Lebih susah ngajar anak kecil atau anak sedang atau bukan anak sedang. Apanya? Tanggung. Remaja belia atau dewasa? Aman. Gimik kumpul ya mah. Maaf. Amdal ya mah kulitnya. Lebih susah ya, pasti punya karakternya masing-masing ya. Tiap usia, tiap anak. Cuman kalau menurut aku ya yang kayaknya lebih susah dari anak-anak SD kelas tinggi sampai SMP lagi
apa ya, lagi Ngebejehna gitu kan anak itu. Nah kalau aku senangnya emang ngajar anak kecil. Oke. Sama makanya ngajar SMA juga senangnya sama anak SMA, jadi udah ngerti gitu. Kalau anak kecil lucu gitu kan. Teh dalam seni tari, kita tahu lah yang namanya bakat itu bisa diasah gitu. Betul. Menurut Tanin ya, jenius dan bakat itu relate. Jenius sama bakat relate. Ya relate sih. Karena kalau misalnya bakat emang udah dari terahnya ya. Bukan bakat kubutuh tapi. Iya, jangan dong ya, jangan itu mah umum. Itu mah tiba-tiba jago. Tiba-tiba jago itu. Relate sih kayak kalau misalnya udah punya bakat terus dan emang harus diasah ya. Pasti jadi anak yang jenius gitu di bidangnya masing-masing. Gitu. Kalau tari juga sama sih, pasti udah kelihatan ini nih anaknya nih bakat nih, kelihatan nih bagus, ini bakatnya bagus, ini bakatnya bagus. Nah, jadi lah ya. Iya, pasti udah di Yang ditunjuk ada? Nggak ada. Oh, nggak ada. Anak-anak kecil jam segini nari-nari ngapain? Malam-malam. Bukan anak orang lagi. Aduh. Oh gitu. Jadi emang kalau misalnya anak kecil yang dilatih gitu ya, kelihatan yang bakal bakat gitu, yang bakal bisa, yang mana gitu ya. Nah, kalau misalnya kita bilang bakat, jenius, pasti ada kerja keras nih satu lagi. Yang kerja keras ini bukan buat nyaingin ya, biasanya setara sama yang jenius. Berapa lama? Apakah pernah ngeliat nggak dia akhirnya sampai bisa sama kayak yang si jenius ini berapa lama gitu? Dengan effort yang dia keluarkan gitu. Kalau di tari ya, pasti kalau misalnya kita sering latihan, udah pasti tidak akan mengkhianati hasilnya gitu kan. Nah, pernah ada temen yang dia emang mungkin belum kegali waktu kecilnya, cuman dia pas waktu SMA teater, terus dia kayak jurusan seni tari aja kali ya gitu. Taunya dia unggul di situ, jadi ngelebihin yang udah dari kecil gitu. Nah itu karena ya latihan tadi sih. Oh, karena latihan. Kita bicara di luar latihan ya. Berarti seorang ini menurut Tanin jenius atau bakat? Jenius atau effort? Jenius karena ya? Dia akhirnya menemukan yang dia bisa, terus diusahain. Nah, jadinya jadi deh. Bisa nyalip yang sudah bertahun-tahun lebih duluan. Yaitu jenius. Iya, jenius. Dan latihan sih paling utama. Paling latihan. Practice makes perfect. Anjir, dance ya. Gitu cenah. Belum letah. Letah baru sama bahasa Inggris. Berat. Gitu. Suruh putela. Berarti dari orang tua memang sangat mendukung penuh ya. Iya. Nah, ada pertentangan mungkin ya. Sempat ada pertentangan yang ini benar-benar head to head banget lah pertentangan. Bener. Sempat ada momen itu Enggak, karena emang dari awal juga mamah aku tuh yang ini kan, Dek masuk seni tari deh, seni tari, karena mamahnya juga seneng nari. Nah terus digali-gali ternyata kakek juga dulunya guru seni budaya gitu. Jadi mamah teh kayak nari gitu. Kan papa nyuruh untuk badminton tuh. Ada cerita nggak? Karena waktu dulu karena anaknya baru 2 ya. Iya. Teteh cewek, aku cewek, terus yang jalu aku nih gitu. Jadi papinya nggak ada temen kan kalau nonton bola, nonton yang gitu. Nah akhirnya diajarinnya olahraga kayak gitu-gitu. Terus suka juga. Keren. Tahu aja lah ya. Gitu sih. Berarti berapa bersaudara? Sekarang 4. Asalnya kan mau 2. Iya. Terus gagal KB semuanya. Jadi 4. Asalnya dipanggil adek, jadi adeknya 2 gitu. Dipanggil adeknya masih ngelanjut, tapi ada adek lagi. Iya, punya adek lagi. Nah, dan kebetulan banget ini benar-benar kebetulan banget adanya Teh Anen, Dena ya. Dena itu seangkatan masih Ogut. Satu SMP. Satu tongkrongan. Serius. Sempit dunia. Yang Cimahi Heureun. Salah satu host kita yang sedang melancong. Iya, asli jauh pisan lancongnya, belum balik lagi nih. Ya, setongkrongan lah, segeng lah mungkin ya, segeng circle gitu. Cowok dia ini. Cewek. Oh, berarti kayak gini lagi. Berarti begitu udah ada Dede, Dena,
udah mulai teralihkan Bapak yang nggak terlalu fokus ke Teanin lagi nih untuk olahraganya. Nah, bisa karena ada adik yang kecil lagi cowok. Nah, jadi ke situ. Ke situ untuk olahraga. Iya, ke situ. Jadi nggak ada pertentangan, aman dan aman. Iya. Memang sudah diarahkan lah ya. Iya. Karena mama juga guru, jadi masuknya ke guruan. Yuk, ada kamu juga rada kaget sih kami Pak. Gimana gitu? Udah seneng lihat video boxing. Wah ini harus diarahin nih. Iya, anjir si Rajan umur boxing serius eta. Seresepen udah seneng. Oh iya. Iya, udah diarahin. enak harus diarahin. Jadi tukang senam. Kan. Iya, tinggal arahin aja lah orang tua mah ya. Sama bapak naga resep gitu kan ya, bapak naga resep boxing gitu. Oh gitu. Tapi di luaran apa di ya begitulah ya. Ya dengan codet ini sudah mempresentasikan lah ya. Aduh. Itu Edan. Keren. Pernah ada apa ya? Persinggungan mungkin ya. Dengan penari dari daerah lain. Singgungannya dari Jawa Barat mah apa ada yang begitu nggak? Kayaknya enggak ya selama ini mah karena saling respect karena kita memang satu hobi gitu, malah jadinya banyak kolaborasi gitu. Kayak tadi aja yang awal itu jaipongan sama pendet. Tari Jawa Barat sama Bali disatuin. Keren. Banyaknya kolaborasi sih. Penyemangat buat sobat canda nih yang misalnya udah mulai tertarik sama seni tari. Terus makin yakin nih gara-gara ngelihat podcast kita nih ngobrolin tentang seni tari. Teh, kalau dari seni tari tadi dari makna sama ternyata ilmunya luas kan ya. Nah, dari segi komersilnya. Boleh cerita dong. Nabeh apa pagelaran atau apa? Penghasilan terbesar berapa nih? Boleh dibocorin nggak? Kalau yang terkecil kan tadi udah ya disembah tadi kan. Disembah itu mah nggak usah dijawab itu mah. Yang terbesar. Yang terbesar. Mikir dulu ya. Berarti apa coba? Perbandingannya banyak berarti nih. Gokil. Udah Jit. Enggak lah, masih jauh. Kalau misalnya jauhnya malu-malu. Iya, makanya. Masih jauh. Kalau dari seni tari paling kayak dari event-event yang gede ya, misalnya tuh gitu. Karena ada kontrak. Kayak misalnya waktu itu pernah di The Lodge Maribaya, jadi kita reguleran kayak gitu. Jadi tiap manggung walaupun ya kalau hitungan buat apa ya, UMR-nya mah masih jauh. Cuman kalau dibandingin kayak Nabe kayak gitu ya lumayan event-event kayak gitu. Berarti menjanjikan juga ya. Iya. Asal linknya dijaga. Ya no offense ya, no offense. No hard feeling juga. Berarti dari Nabe itu tuh kurang. Kurang. Dengan kita effort subuh-subuh ya, udah bangun, make up full dong, ya kan? Gak worth it lah. Iya. Terus ya cuman dibalik lagi hobi yang dibayar. Jadi seneng. Ya itu udah bukan soal ikhlas lagi. Udah bukan ikhlas lagi. Jadi emang memenuhi karena kan kalau misalnya kita hobinya tari, mohon maaf kita bilang perlu panggung kan. Nah, kalau misalnya ya itu salah satu panggungnya gitu buat memenuhi apa namanya keinginan untuk hasrat gitu hasrat untuk tampil gitu kan. Ya itu salah satunya. Kalau tiba-tiba nari di pinggir jalan kan nggak mungkin juga istilahnya. Belokan itu benar. Pinggir jalannya cuma gitu aja. Apa sih sama Kang Yan ya bergelut di bidang seni juga lah sih ya ke Yanti kan pas kuliah mah dia bilangnya pas skripsi itu bikin pagelaran. Apakah di seni tadi ya pas seni juga bikin pagelaran kah? Oh, kalau di UPI ya, di UPI kita bikin yang tadi drama tari itu pagelaran. Drama tari, oke. Cuman itu bareng-bareng, jadi kita udunan buat sampai acaranya jadi. Kalau di ISDI kan harus TA ya, perorangan. Iya, sampai puluhan juta kan. Kalau kita udunan. Iya, habis gocap. Iya, memang bikin pagelaran dia. Wayang kalau salah. Sendiri dia. Sendiri. Habis gocap. Iya, no itu cerita. Kan seni tari judulnya, berarti mempelajari tarian-tarian. Tarian itu ada yang bukan fokus ya, tapi tarian itu ada gendernya kan ya. Tadi ada yang maskulinnya, ada yang femininnya. Kalau nggak cewek cowok lah biar gampang. Berarti mempelajari yang tarian cowoknya juga kan. Nah, pernah ngeliat di Instagram pokoknya jadi ada
mau pagelaran atau mau tampil gitu, cowok-cowok semuanya pakai baju cewek. Di UPI juga ada. Iya ada. Oh, Karena ya perempuan harus bisa tari cowok, cowok juga harus bisa tari perempuan. dengan dandanannya juga. Nih, Oh, gitu. Jaipong? Jaipong, badaya. Biasanya kalau yang tes-tes ya, tes-tes nanti kalau misalnya mau pagelar, ya kan tes di seni tari itu pagelaran ya. Iya. Nah itu biasanya ya harus full make up, karena kan ada lighting, ada itu, semuanya harus memenuhi. Ya mereka harus profesional, gitu. Ini nggak kebayang cowok jaipongan. Iya makanya. Terus gerakannya gerakan cewek lagi, bukan jaipongan yang cowoknya kan. Nah, Iya. lanjutannya ceritanya. Berlekuk-lekuk tapi ada jakunnya ini. Hoream lagi. Tapi ya seni gitu kan, Iya. bagus. Nah, ada momen nggak ternyata teman di kampus yang cowok gerakan tarian ceweknya lebih bagus daripada yang cewek? Ada. Dan merasa insecure guys. Nah itu. Jangan Iya. tapi kok sih bisa lolos itu loh. Iya emang ada teman seangkatan juga gitu. Emang narinya kayak lebih rapi, lebih anggun. Keren sih. Kalau Keren kayak ya. gitu jatuhnya jadi kayak, wih keren. Tapi nggak belok kan? Insya Allah. Insya Allah nggak aman berarti dipastikan tidak. Mudah-mudahan ya. Enggak masih belok tuh nggak ateis gitu. Oh, wah. Bukan. Enggak kok dinamis katanya. Kalau yang kebalikannya, yang cewek ngegerakin gerakan tariannya cowok dan lebih bagus daripada cowok ada juga. Ada juga. Ada juga berarti imbang ya. Iya. Wah. Gagahan. Jadi lebih gagah gitu dibandingin cowoknya ya. Oh. Karena kan cowoknya ya. Iya. Wah. Tapi di kampus ada yang ini nggak teh? Ya yang cewek lah terutama gitunya. Oh, breakdance tapi wah ya, emang keren banget lah meskipun b-boy tapi ternyata di perempuan tapi keren banget. Yang Kayaknya- UKM tadi ya, yang UKM Iya, tadi ya. tapi kayaknya sedikit sih kalau misalnya di yang kalau sampai breakdance gitu. Kayaknya sedikit sih kalau perempuan. Oh ya berarti ya teman-teman pas di kuliah rata-rata yang perempuannya itu ngambil ya memang ya trande Modern. tradisional ya Modern. bukan si topoksinya bukan untuk breakdance Iya. kenapa gitu. Nah, Gokil. oke, aku mau nanya Box. sekarang untuk posisi sebagai pengajar. Nah, pasti murid-murid teteh nih nggak cuma mempelajari apa yang teteh kasih kan, pasti mereka juga kadang ada aspirasi, teh tolong ajarin ini ajarin itu. Paling banyak tarian apa yang mereka minta? Udah jelas kalau misalnya anak kecil nih ya, Iya. kayak aku pengen yang di TikTok itu. Oh. Mau yang di TikTok itu gitu. Karena Tapi standar kan TikTok kan Standar iya, TikTok. standarnya TikTok kan. keren. Cuman pasti kita ngarahin lagi karena kita niatnya emang mau sambil melestarikan budaya ya. Jadi kita sekarang belajarnya oh yaudah kalau yang TikTok itu buat pemanasannya gitu. Nanti tapi yang intinya tetap di jaipongannya gitu. Berarti beban ya jadi pengajar tari sekarang, soalnya nggak cuma seni tari tradisional tapi seni tari TikTok juga harus dipelajari. Udah mas seni tari itu ya luas gitu Iya. kan, jadi si genrenya ditambah nah genre baru seni TikTok. Seni TikTok. Kamu suka nari apa? Nari TikTok sih anjing. Standar TikTok bangsat. Emang. Tapi emang sih kalau boleh komen gitu ya, mohon maaf juga kalau misalnya, tapi moga-moga no offense ya. Emang gerakan TikTok itu kan kalau tarian dia cuma di satu lokasi aja biasanya, di depan kamera udah diem aja, terus gerakannya gak dinamis, cuma diem aja gitu. Ya menurut saya sih kayak belum tarian sebenarnya. Kalau tarian tuh ya mungkin ngelilingin panggungnya, Stage, ya. terus action, bukan action ya, maksudnya gerakannya juga lebih. Enggak disamain sama kuda lumping kan? Enggak kan? Enggak lah. Enggak kan? Udah lumping mah tiba-tiba naik ke atas. Di atas pagar. Naik ke panggung gitu. Tiba-tiba makan beling aja. Dipecut nagen. Kalau kuda lumping masuk ke seni tari juga nggak? Iya. Oh, Masuk Iya ke seni tari dari juga. Jawa Timur ya. Udah lumping kan. Oh kuda lumping itu dari Jawa Iya Timur. dari Jawa Timur. jadi ada gerakan pakemnya berarti ya? Iya ada gerakan pakemnya Jawa, juga. Jawa Bukan tiba-tiba makan Iya. beling, bukan. Itu mah berarti Salah satu gimmick. atraksinya. Atraksinya. Iya. Yang aku tahu yang dari Jawa Timur mah eta merot. Sonorek anjing. Anjir, sonorek. Di Malang. Ya, jangan ya. itu Sonorek iya ada. Merot. Berot. Berot. Jadi Apa itu Berot. tadi? Ntar lah ditampilin ya. Nanti kita tampilin. Pakai apa namanya? Pakai ini, kepala sapi apa kepala banteng? Kepala digerakin Wanjir. kayak Woi, barengan woi. lagi. Oh. iya jadi kayak barongsai tapi saya pakai kepala sapi terus digituin. Anjing bisa rusuh numpulnya berot ah. Berot. Jadi- Kalau di sini mah apa sih namanya teh kalau di Cibiru teh? Ada di Cibiru di daerah utara, benjang. Benjang. Mirip benjang Iya. lah Oh, gitu. gitu.
Ya ntar barongsainya Sobat Canda bisa Indonesia. searching lah si apa Hasanah benjang. lokal. betul. Ya nanti Sobat Canda bisa searching lah. Searching lah benjang itu seperti apa. Sama emberot itu seperti apa, sama apa tadi kuda lumping yang Kuda lumping. Iya. Jadi kalau di Jawa Timur mungkin yang mirip berot, kalau di Bandung nih ada benjang. Nah, yang tadi kuda lumping ya itu sampai makan beleng gitu kan. Kayaknya berhubungan sama magis gitu juga kan ya. Apa tuh ya? Apa ini di Sunda maksudnya teh Tatar Sunda selain Nyambat enggak ya? Nyambat. Katanya nyambat ini jadi memasukkan suatu entitas gitu, apakah berbentuk apa gitu kan. Yang kalau Kayak di Jawa kesurupan Barat kan? mah di itu tuh di Cirebon Sintren. Sintren. Ada tuh. Jadi masuk ke dalam kurung ayam gitu terus dia udah tiba-tiba ganti baju terus kayak narinya kayak nggak sadar. Nah, itu juga. Masukkan Ada. ayam tapi enggak. Enggak Bukan dong. lah kok tahu Kuroyok. Kuruyuk nanti. Bisi we gitu kan ya nyambat. Itu sih katanya sih itu kayak gitu ya. Ada dia narinya secara nggak sadar Apa tuh katanya. yang nyurup lah nyurup. Iya yang Jadi lanjar. Lanjar. Iya. Kasian kalau pas nyurup kemasukannya kunang-kunang aja. nyala. Apa tadi? Lanjang. Dewi Lanjar. Dewi Lanjar, Dewi Lanjar. Ratu Pantai Selatan. Pantai Utara. Pantai Pantai Utara. Utara nih. Itu Adanya ya apa? Nyerok Kidul. Kakaknya kayaknya. Bisa Nyerok Utara. kan pantai selatan ya. Iya, Iya, pantai utara Pantai gitu Utara. bisi we gitu. Muripal musuh atau ari lance. Cirebonan berarti terkenal dua tadi ya, ada Sintren. Sintren Sama sama tari topeng yang ternyata mungkin penglihatan kita yang awam mungkin kesannya magis gitu ya kesannya. Di daerah Jawa Barat ada lagi nggak yang kayak gitu selain Cirebonan? Di Sumedang kalau nggak salah ada. Itu tapi muter apa ya bahas namanya lupa lagi, cuman kalau secara ilmiahnya masih dia melakukan gerakan hal yang sama terus-terusan gitu. Jadinya nggak sadar, cuman kalau misalnya secara mistisnya masih katanya itu pada kesurupan gitu. Ngetrend sekali ya. Iya. Bahasanya trends yang pernah saya dengar, jadi kayak Terus, di antara dia antara ambang batas sadar sama tidak sadar gitu kan. Oh gitu, jadi ada di Sumedang juga ada. Nah kalau misalnya buat Tanin sendiri nih udah menggeluti seni tari 12 tahun kan, 12 tahun lebih dari zaman SD sampai sekarang. Enggak capek teh nari 12 tahun anjing. capek dong kalau Aya eureuna meureun, ieu ge teu nari ayeuna. Kalem. Capek dong sih. Capek dong. Makanya sekarang ngajar katanya, ngerjain orang biar nari. Nah, kalau misalnya apa namanya teh tadi di Sumedang udah ada kan ya. Bandung kalau yang murni dari Bandung tarian apa sih sebenarnya, ada nggak? Bandung. kalau dari Priangan ya Jaipongan. Itu kan Priangan Iya, tuh luas kan luas, sampai timur iya. ada barat juga. Cuman- Yang bener-bener Bandung pernah denger nggak? Jaipongan sih karena yang apa penciptanya itu salah satunya adalah Gugum Gumbira Bapak Gugum, dan itu tuh ada di Bandung gitu. Berarti bener Bandung tuh Jaipongan Iya. tuh Bandung ya. Walaupun pasti ada apa ya, ada pengaruhnya dari waktu itu bikinnya di Karawang, tapi dibawa dikembangkan di Bandung. Gitu. Jaipongan. Harapan untuk seni tari tradisional ini sebagai pelaku seni itu ya apaan nih Tanya? Harapannya Let's say kita bicara luas ya, tradisional seni tari tradisional Indonesia. Sebagai pelaku seni yang pasti harapannya makin banyak anak muda yang mau melestarikan, mau belajar, banyak juga yang mau mengapresiasi. Itu penting banget karena jarang juga ya anak muda zaman sekarang yang mau apresiasi tari tradisional. Betul. Nah, terus yang pasti biar makin dihargain juga ya sama pemerintah. Jadi kalau bisa berkesenian itu jadi pencaharian utama, enggak cuman hobi-hobi. Dari tadi kan cuman hobi-hobi. Iya. Tapi mudah-mudahan dari seni semua seni ya. Iya. Semoga bisa jadi pencaharian buat para seniman gitu. ya, jadi sebagai pelaku seni ya sudah dipastikan lah ingin seni tari tradisional kita ini bisa sampai jauh lebih keluar negerinya, mungkin sedunia ya, bukan hanya Europe, bukan hanya ini, tapi Dikenali Pluto gitu, Jupiter gitu kan. selain di luar negeri Dunia. Bukan bumi. ya kami juga bukan pelaku seni tari tapi sangat ingin lah ya, seni tari ataupun seni yang lain tradisional di Indonesia ini
terblow up. Betul, betul. Biar Bukan- nanti Yes. rasa bangganya Betul. dari seluruh masyarakat Betul. mengangkat teman-teman di dunia seni ini bangga juga dengan profesinya dan Iya. bisa hidup dari situ secara layak ya kan. Iya. Intinya mah itu ya. Itu. Bukan hanya sekedar teori, bukan hanya sekedar praktik menarinya, tapi secara teorinya juga, secara Iya. teoretikal lah, lebih mendalam gitu. Entah itu terkait filosofi, entah itu terkait sejarahnya. Iya. Betul, Keren, betul. keren. 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 Ih, nggak kerasanya. Nggak asli, kerasa. nggak kerasa. Kalau dihitung di jam mah ternyata ini tuh udah 12 jam. 12 jam ngobrol. Ada juga tuh menari 12 jam di UPI. Kalau di Solo 24 jam. Anjir. Iya, ada apa ya? Ada acara event gitu. Hari Tari Dunia di Solo 24 jam menari. Anjir, 24 jam. Iya, non-stop. jadi ada non-stop. Orangnya nonstop satu gitu. Iya, ada berapa seniman misalnya gitu. Nanti mereka naring, keliling gitu, tapi harus makan juga bergerak. Oh, tidur. bener-bener nggak ada jeda. Iya, terus ada pagelaran kalau misalnya Hari Tari Dunia nih di Solo emang dari luar negeri juga banyak. Berdatang. Oh, karena memang ya Iya, festival. Iya, festival. Bocil dari luar negeri juga tiba-tiba datang, kamu harus balet 12 jam, 24 jam. 24 jam cuy. 24 jam. Itu nyuruh apa? Enggak sih, doping vitamin C langsung sambil nari. Oh, doping dulu. Kenapa yang bahasanya Kalau di Solo kan jauh ya. Kalau misalnya ada tahunan juga di UPI, Di UPI. Solo menari 12 jam. Kalau yang mau pada apresiasi boleh ke UPI, Nah, banyak banget betul. acara-acara. Teman-teman sobat canda yang pengen ngeliat nih keasikan atau keramaiannya kayak gimana di UPI, itu Kapan, ada pagelaran 12 jam ya Iya, di di Sola UPI. menari Kapan di 12 Sola jam. menari Iya, 12 jam? Kapan? Kemarin tahun ini udah sih. Tahun ini Kemarin udah. ya. Mungkin, 2025 lah. Nanti 2025 nanti ada lagi. 2024 udah, 2025 Kapan? ya nanti. Iya. Akhir-akhir tahun sih biasanya. Akhir tahun. Akhir tahun. Oh, biasanya akhir tahun tidak terpak apa itu bukan setiap bulan ini tanggal segini gitu Iya, enggak begitu. Enggak begitu, tapi biasanya Akhir tahun lah. Akhir tahun. Kalau yang di Solo April gitu ya, kalau nggak salah. Pokoknya Hari Tari Dunia kalau yang di Oke. Solo. Keren. Jadi sobat canda kalau datang ke sana nggak usah khawatir Yes. bakal lewat karena 12 jam. Yang penting masih di hari yang sama datangnya. Iya. Panjang kan 12 jam ya Panjang, pagelarannya. iya. Jangan Jadi, takut. Jangan takut, pasti Ketinggalan. ada. Mesti ada. Keren. Ini buat sobat canda dan buat teman-teman penggiat seni tari seluruh Indonesia, respect untuk kalian. Keren banget. Semangat betul kalian, semangat, sehat selalu gitu ya. Jangan pernah takut untuk apa ya? Takut untuk tidak terblow up ya. Nah, Iya. iya. Ya gitu. Jadi karena memang sudah ada yang mengkoordinir lah ya dari tiap Betul. daerah gitu. Ya dari tadi kata Tianu itu ya si Sanggar Rumingkang atau apa-apa aja gitu. Jadi buat teman-teman yang misalnya pengen anaknya atau misalnya dileskan lah Betul. gitu ya, diajari untuk nari-nari gitu ya. Nanti bisa hubungin Iya. Tianu. Kebetulan Tianu juga buka kelas untuk mengajar tari. Ntar ada di sini. Oke, nanti bisa hubungin ke Tanin langsung ya, kontaknya kita kasih di bawah. Di Instagram juga ada Iya, ya. Instagram. Ntar juga nanti mungkin yang tumin kontak mungkin atau by DM dulu lah gitu. Iya. Nanti sebutin iya. IG-nya aja sih. Ah, Nah, gitu. gitu. Oke. Jadi cet. Boleh silakan deh, monggo. Halo, saya Anindita. Kalau misalnya mau menghubungi atau mau latihan menari, ada anaknya atau ibu-ibunya juga mau menari, nanti hubungi saya aja. IG-nya Anindita GNTK. Nah, Gitu. buat para suaminya kalau misalnya mau modus, bisa. Bisa. Tinggal datang aja dengan alasan nganter anak. Nah. Jangan dong. Oke. Boleh ditutup. Boleh tadi silakan. Radio Parotcast, Podcast Canda Canda Tawa. Tawa Suka-Suka. Ya, terima kasih banget. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Sehat selalu, jaga kesehatan dan sukses selalu. Monggo Tenin, sampai bertemu di episode selanjutnya. Di Oke. Di Parotcast Canda Tawa Suka-Suka.